Berawal dari hobi koleksi mobil mainan, Willy Maulana yang pada tahun 1999 membentuk Hyperblast Custom sebagai wadah berkumpulnya pencinta diecast di Bandung, saat ini menjadi terkenal sebagai seseorang yang ahli dalam membuat replika atau miniatur mobil. Tidak hanya membuat persis dengan mobil yang diinginkan pemesan, Willy Maulana bersama Hyperblast Custom juga melakukan modifikasi ringan hingga ekstrim. Bahan mentah yang merupakan mobil mainan keluaran pabrikan yang harganya berkisar Rp25.000, pertama-tama dibongkar hingga menjadi beberapa bagian. Spion, wiper, kaca, dan bagian lainnya yang menempel pada bodi mobil mainan juga dipisahkan. Karena tidak puas terhadap bentuk dan warna diecast produksi pabrikan, tidak hanya merubah warna layaknya memodifikasi mobil sebenarnya, perubahan juga dilakukan pada spion, velg, dan ban, hingga interior seperti yang diimpikan. Bahan yang dibuat pun mudah didapat. Onderdil atau aksesoris yang tersedia merupakan copotan dari mobil-mobil mainan jenis lainnya. Skala yang biasa kita mencapai titik akurasi biasanya skala 143 gitu. Nah, ada yang kemudian sekedar hanya permainan grafis. Kita lebih cenderung ke skala 164, di mana 164 mungkin teknik pengerjaan serta teknik customnya itu nggak sesulit untuk skala 143. Dengan dibantu beberapa asisten, belasan tahun menggeluti bidang modifikasi diecast, pengembangan terus dilakukan untuk memuaskan konsumen. Di antaranya pada bagian pengecatan. Pemilihan cat yang digunakan dan kondisi cuaca sangat menentukan kualitas. Terlebih saat ini sudah banyak ditambah berbagai efek seperti efek lumpur basah pada mobil jenis off-road, membuat replika mobil tampak seperti aslinya. Sebelum merubah warna, cat yang semula menempel pada diecast keluaran pabrikan terlebih dahulu dilunturkan dengan menggunakan cairan kimia berbahaya. Setelah dicuci menggunakan air yang mengalir, selanjutnya dibiarkan mengering lalu disemprot dengan cat sesuai dengan warna pilihan. Kalau hujan seperti ini, warna catnya nggak keluar, jadi kalau warna merah jadi merah ngedop gitu, jadi kurang bagus sebenarnya. Mungkin kalau pakai lampu pun masih kurang itu, lebih bagus pakai cahaya matahari. Agar terlihat lebih menyerupai dengan yang aslinya, penempelan stiker terkadang diperlukan saat membuat replika. Kertas stikernya pun tidak sembarangan. Hyperblast Custom sengaja menggunakan kertas stiker import untuk menjaga kualitas hasil karyanya. Selain banyak mendapat pesanan dari berbagai macam perusahaan di Indonesia, replika mobil buah tangan Hyperblast Custom sudah terkenal hingga mancanegara berkat salah satu karyanya yang sangat berkarakter, yaitu replika mobil off-road. Untuk satu replika mobil, Hyperblast Custom mematok harga terendah Rp50.000, dan jika tingkat kesulitannya tinggi pada saat pembuatannya, tentu saja harganya bisa senilai mobil aslinya. Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Jugu. Itu kereta ya? Itu kereta. Helikopter. Wah, ini mobil kecil-kecil bikin macet nih Niko nih. Coba tolong nih tim SAF. Oh iya, Ada yang bisa dilakukan? Bisa, siap. Nanti saya angkat mobilnya ya. Takut ya. Wah. Seru banget ya, ini ada banyak sekali nih mobil-mobil diecast. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Ada busway, kemudian mobil patroli polisi, ini yang paling kecil. Ini yang polisi. Ini helikopter SAR. Ini paling mahal kalau aslinya. Ini adalah 12 miliar buatan PT Dirgantara Indonesia. Aslinya ya. Wow. Dan ini juga ada motor polisi juga ya yang sangat terkenal kalau misalnya dilihat di jalan-jalan mereka mengepot-ngepot ini. Oh, ini ngepot-ngepot. pakai ini gitu kan. Nah, ini memang kalau misalnya sudah hobi apapun pasti dilakukan. Berapapun biayanya seringkali tidak jadi masalah. Bukan begitu Mas Lukman? Mas Iman? Ya, betul. Nah, ini Mas Lukman dan Mas Iman ini adalah kolektor miniatur mobil. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini aku naik dulu nih. Ya, nih Mas Lukman, Mas Iman ini bagaimana awalnya bisa mengkoleksi diecast ini, Mas? Ya, mungkin kalau saya berawal dari unsur ketidaksengajaan. Oke. Awalnya itu saya pernah bertugas di Sulawesi. Nah, di Sulawesi saat itu di dashboard kendaraan yang mobil dinas saya, Iya. itu kok ada miniatur sebuah kendaraan gitu kan, yang persis yang saya naiki gitu kan. Oke, sama. Terus kenapa saya nggak punya gitu kan? Saya coba ternyata saya sendiri punya kendaraan, kenapa saya nggak punya? Nah,
Berawal dari itu tahun 2009 ya. Berawal dari situ saya coba mencari untuk miniatur kendaraan yang saya punya sendiri. Saya dapat. Begitu saya dapat, saya dulu punya kendaraan juga nih sebelum-sebelumnya gitu kan. Saya kumpulin. Nah, dapatlah akhirnya beberapa kendaraan yang pernah saya miliki dulu miniaturnya. Lama-lama saya suka jalan hunting di jalan. Saya bilang banyak kendaraan-kendaraan di Indonesia ini bagus-bagus gitu kan, unik-unik, bahkan di luar negeri nggak ada gitu. Kenapa nggak saya juga cari gitu. Nah, itu berkembang dengan sendirinya gitu. Oh gitu. Iya, jadi candu akhirnya. Akhirnya candu sampai sekarang, hati-hati itu. Hati-hati ya, dari berawalnya hanya melihat aja bisa seperti itu ya. Nah ini Mas Sukman, komunitas dari pusat ngumpulnya diecaster. Ini kan bagian dari maksudnya kalian tergabung dari itu kan, dari pusat Diecaster, tersebut. betul. Nah ini berdirinya sejak kapan? Berdirinya sejak 2010, Mei 2010. 2010. Nah ini Mei 2010 hingga ya? sekarang Ya. sudah ada berapa orang yang tergabung di sana? Kalau dari yang sudah menjadi member tuh hampir 1.000 orang ya. Hampir 1.000 orang? Iya. Wow. 900 lebih ya. Itu kegiatannya apa saja, boleh diceritakan? Biasanya kita sharing di Facebook, kita ada akunnya PND. Nanti kita sharing di situ, baru dapat diecast ini. Terus kita cerita alasan kita beli diecastnya itu apa. Biasanya by accident atau lelang segala macam. Yang By paling seru accident? tuh biasanya lelang. Kalau accident biasanya bangun mimpi, habis dari bangun, habis mimpi, pengen punya mobil ini nih gitu. Salah satunya saya nih dulu, awal-awalnya bangun mimpi, pengen punya Ferrari. Oke. Pengen kayak Om Ruhut tapi nggak mampu. Akhirnya beli yang diecast-nya aja. Oh, seperti itu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dari accident. Nah, ini kita lihat beberapa koleksi yang ada di sini itu selain yang ada dari pabrikan, ada juga yang di custom sepertinya. Iya. Itu bisa dijelaskan yang di custom mana saja? Ada beberapa yang custom seperti ini. Ini bahkan cuma satu di Indonesia. Yang mana? nih? Metro Mini dengan apa namanya Kopaja. Hanya satu Indonesia. Hanya satu. Kita Why? bikin hanya satu. Yang pertama untuk mendapatkan bahannya di Indonesia tidak ada. Bahan. Apa sih sebenarnya ini terbuat dari apa? Miniatur bis tanggung, bis sedang. Ini kan ukuran bis sedang ya. Iya. Itu kita hanya dapatkan di Hong Kong. Oke. Oke. Berburunya sampai ke sana gitu. Tapi ini detail sekali loh kalau misalnya dipikir-pikir, dari rodanya sampai ada spion depannya seperti ini, Mirip. Ada grillnya koran. juga. Ada koran di dalam. korannya? Oh iya benar. Indonesia banget. Ya. Untung ada supir yang pakai anduk begitu. Iya. Terus selain mendapatkan di Hong Kong, apalagi keunikannya ini? Jadi kita setelah custom ini, Ya. kebetulan ini juga tidak di Jakarta tempat customnya, justru di Purwokerto untuk Metro Mini begini Oh, customnya. di Purwokerto. Iya. Kenapa memilih Purwokerto? Sejauh ini saya melihat dia salah satu yang terbaik ya. Oke. Customize terbaik lah untuk yang saya pahami, bahwa tingkat detailing dia juga, pengerjaannya juga luar biasa. Dia merubah dari aslinya, kendaraan aslinya itu hanya satu ban, dia rubah menjadi 2 ban. Oh, wow, satu iya ban. betul Oh, iya loh, benar. Kak Nicole lihat tuh, Iya, iya, iya. bannya jadi ada 2. Terus dia menciptakan karat-karat ini juga luar biasa. Coba lihat di cup, debu. di cupnya. Betul ya? Iya, di karatnya di ujung-ujung. Betul. Di cup mestinya, di cup itunya juga saya lihat ada karat-karat gosong-gosong seperti itu. Iya, Iya, ini betul. memang mirip Iya, seperti luar biasa. Kopaja asli dan Metro Mini asli gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk produk dari Purwokerto sendiri, apa ada yang sampai diekspor keluar nggak sih? Maksudnya kan mereka custom nih, terus mereka jual lagi keluar, ada nggak sih? Sepengetahuan saya memang dia tidak dalam produksi massal Tidak ya. massal. Oke. Jadi by Hobi juga. pesan, by reorder gitu. Dan banyak yang pesan di sana. Banyak, bahkan sampai bulan Maret ini namanya Oma Hardika, kita sebut Oma Hardika, itu biasanya dia ketika sudah full yang pesen langsung close order. Oh, Jadi sampai fokus. Maret ini dia sudah close order. Sudah Karena close custom. order. Iya. Wow. Emang sampai biaya custom itu berapa? Relatif ya, Iya. tingkat detailingnya tergantung detailingnya sendiri. Seperti ini kita custom itu sekitar habis di luar bahan itu sekitar 300.000. 300. Itu di luar bahannya yang beli di Hong Kong tadi. Bahannya sendiri harganya Sekitar 100 sampai 150.000. Lumayan ya. lumayan. Ini ada beberapa biji kan. Ini ada, Iya. wah banyak sekali. Ini bisa total bisa berapa?
Satu unit itu ada saya termahal yang saya pernah custom itu dari beberapa tempat itu sekitar 500-an ya. 500-an. Ah, 500-an. Nah, kalau customnya kan di luar bahan kadang Iya. juga susah diukur gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Mas Iman. Tadi kan Yes. kita udah ngobrolin soal masalah perkumpulannya nih. Yes. Kalau misalnya di perkumpulannya sendiri kegiatannya itu apa aja sih? Kita rutin ada suka ngumpul di rumah temen. Jadi kalau kebetulan yang ada di sini adalah skala 143. Jadi ada beberapa teman yang areanya sama di Cibubur misalnya atau di Bintaro, datang ke rumah siapa, bondong-bondong bawa diecast, Diecast, nanti ya. cerita, dapat dari mana nih gitu. Oh, mostly kita dapat searching di eBay. Searching di di eBay. Iya, searching di eBay. Terus ada yang wishlistnya itu kita nyebutnya wishlist nih. Ada yang kita incer, biasanya yang bagus-bagus tuh dilelang. Oke. Oke. Nah, kecenderungan itu kita ngambilnya ke daerah Eropa Oke. paling banyak. Nah, pas lagi lelang, closingnya itu jam 2, setengah 3 subuh. Jadi kalau hari kerja kadang-kadang mantengin gini aja nih. Nunggu Closing terakhir. closing terakhir nih. Siapa yang dapat? Sampai jam berapa sih biasanya? Kalau sekitaran Eropa, mostly jam 2, setengah 3 pagi. Jam setengah 3 pagi Yes. nungguin lelang. Yes. Sering dapat dari lelang di luar itu. Oke. Salah satunya yang Ferrari saya dapat. Wow, oke. Itu saya dapat dari lelang. Pernah kesel juga, jadi 5 detik terakhir saya pikir aman nih. Iya, iya, Ternyata iya. begitu 2 detik dapat beat Ada baru. yang beat baru. Oh, persekian second itu tidak boleh luput kayak balapan juga. Iya, harus taktik-taktikan juga. Iya. Tapi ini selain tadi ini ada bajai juga ya. Ada Ini bajai dari helikopter, Bajai, asli Indonesia yang buat. Pabrik dari luar. pabrik Pabriknya dari luar. juga Yes. dari mana? Tetap made in China. License-nya dari Eropa setahu saya. Maksudnya Wow, dari bajai Eropa. dari Eropa. Ini sampai ada Padahal dijual cuma di helikopter. Indonesia. Iya. Iya, sampai helikopter ada busway. Ini bagaimana idenya mendapatkan inspirasi membuat busway ini bagaimana? Kalau busway itu kita pertama sebenarnya sudah ngincar dari dulu kita di mana tempat bikin busway gitu kan. Tapi ternyata karena setelah kita bergabung di komunitas, kita jadi tahu informasi bahwa oh kalau bikin ini di Bandung gitu Iya. kan. Nah pada saat itu saya langsung buka Facebooknya dari rekan di Bandung ini, Segundo namanya. Nah begitu kita cek kita lihat. Wah ternyata ini yang saya cari gitu Oh, kan, iya. langsung Ketemu. pesen gitu. Langsung. Nah, ini kalau misalnya dilihat-lihat ini ada diorama, ada macam-macam post segala macam. Bagi untuk teman-teman lain juga yang suka sekali dengan hal seperti ini nih, mau bergabung juga dengan perkumpulannya pusat Diecaster. ngumpulnya Diecaster ini, ada nggak caranya seperti apa nih? Bisa sih, kita gabung di Facebook. Ada PND, PND? Papa Nano Delta. Sesuai di kaosnya ya, PND. Yes, PND. Search aja di situ, nanti bisa join di situ. Oke. Nah, nice. incerannya apa lagi nih? Selain ini? Kan baru baru sedikit nih, sebagian di rumah masih Nah, banyak. ada nih. lagi nggak yang apa yang mau pengen- diincar? dipengenin? Kalau saya ada injeran Volvo, Oh, Volvo. ya ada Volvo. Om Lukman mungkin? Nah kalau saya sendiri sebenarnya pengen model bis tingkat yang terbaru nih, Oh. yang baru dikirim Iya, iya, gitu. iya. Ada ya? Nah saya lagi mau sebenarnya saya nyari kalau memang ada, kalau tidak saya akan custom. Oh, nice. cari. Oke, good luck Sebagian kalau dari begitu deh. sejarah. Semoga sampai ketemu ya untuk di tingkatnya dan juga Volvo-nya untuk Mas Iman. Terima kasih Terima banyak kasih. atas Terima kasih, Mas Iman, sharing-sharing Mas dan Iman. informasinya. Sama-sama.